Inilah bocah yang paling pintar saya lihat. Ketika sedang di jalan dia melihat ada seorang sedang menghitung kubis. Dia hanya lihat. Sudah bisa mengatakan jawaban yang benar. Pak, itu 240 kubis. Apa? Mengapa Anda tahu? Baris 5 kolom 3 tinggi 4. Jumlahnya 4 pilar. Adalah 240, tak salah. Pintarlah. Bodoh sekali. Selamat sejahtera, bisnis sejahtera. Dia menemui sang ayah yang sedang bekerja. Mengeluarkan tetes 100 poin untuk ayahnya melihat. Hal ini membuat ayahnya sangat senang. Dan berniat mengajak dia makan lezat. Tapi sudah 2 bulan dia tak bisa diterima gaji. Pergi ke warung makan hanya memesan 1 porsi mie campur. Pelayan mendengar bocah itu bisa ingat lama. Segera berkata hanya perlu dia menyebutkan semua hidangan dalam menu. Maka bisa makan mie campur gratis. Dia segera berkata. Mie campur khusus harganya 2.000. Mie seafood harganya 2.500. Mie 3 jenis seafood segar harganya 4.000. Mie tusuyen harganya 4.000. Pangsit goreng harganya 2.000. Nasi goreng harganya 2.000. Nasi goreng seafood harganya 2.500. Kimchi gratis. Tapi di bawah ada hidangan mie seafood ditambah nasi harganya 2.500. Pelayan melihat menu itu memang benar. Sang ayah memuji putranya. Memesan tambah 1 porsi pangsit goreng. Tapi adegan ini dilihat oleh kakak laki-laki bocah itu. Pada 6 tahun yang lalu, ayahnya menerima seorang bocah laki-laki untuk membesarkan. Sejak itu bocah memanggil orang yang membesarkani adalah ayah dan ibu. Dalam hatinya sudah ada dendam. Sekarang melihat mereka sedang makan dalam warung. Dirinya tidak ada uang untuk membayar uang sekolah. Karena dia tidak membayar uang sekolah selama 2 bulan. Jadi dikirimi ultimatum oleh guru. Ketika keluarga sedang makan, bocah itu mengeluarkan pangsit goreng untuk ibunya. Sang ibu tahu mereka pergi ke warung makan. Segera menjadi marah. Apakah kamu ingat ketika kamu membawa pulang uang itu? Apakah kamu entah biaya sekolah Junho sudah berapa lama yang belum membayar? Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang. Membiarkan Junho membayar biaya sekolah. Tapi diambil oleh penghisap darah. Apakah kamu tahu? Apakah mereka sudah datang? Akhirnya dia melempar pangsit goreng itu. Pak Kim tak mau membiarkan 2 anaknya mendengar. Segera menyuruh mereka keluar. Anak laki-laki itu mengambil celengannya dan memberikannya kepada saudaranya. Junho mengatakan biaya sekolah sudah dibayar oleh ibunya. Segera menolak. Kak. Apakah kak benciku? Aku tak bencimu. Hanya benci ayah saja. Setelah keluar menemukan ayah ibu masih sedang dalam pertengkaran. Bocah itu hanya menangis diam-diam. Anakku yang aku belum membesarkan. Bagaimana aku bisa membesarkan anak orang lain? Aku memang bencimu. Juga benci dia. Pada malam hari, bocah itu mimpi ayahnya bercerita untuknya. Kakek buyutnya dulu adalah seorang jenderal. Pada tahun K, bocah itu bangun kembali. Tidak lihat ayah di mana-mana. Setelah keluar melihat ayahnya sedang membuat tahu. Segera bertanya mengapa ayah tak mencari harta. Pak Kim sangat terkejut. Tidak membiarkan dia berkata lagi. Dia menyuruh bocah itu tidak diizinkan berkata masalah ini dengan siapapun. Karena ayah ibunya dibunuh karena masalah ini. Tapi sekarang Pak Kim tak bisa berkata kepadanya. Besok bocah itu pergi di jalan. Konflik lain dengan seorang pemuda kaya. Pada saat ini ada 2 gadis kecil datang. Ternyata mereka sesekolah. Pada saat ini bocah kaya segera unjuk gigi. Berkata bahwa kakeknya ada emas di belakang gunung. Mereka tak percaya. Segera coba pergi ke sana untuk melihat. Dan bahaya juga akan datang. Anak-anak kecil ini pergi ke gunung untuk mencari emas. Mereka pergi ke setempat yang ada prasasti yang ditulis. Bocah menyadari itu simbol berbahaya. Segera memanggil semuanya jangan masuk. Tapi bocah kaya berkata, di dalam ada emas, mungkinkah ditulis selamat datang?
Siapa yang takut maka berdiri di sana. Tapi emas hanya milikku. Lalu masuk ke tempat berbahaya. Dua gadis kecil juga masuk. Bocah ini melihat semua sudah masuk. Hanya bisa pergi di belakangnya. Pada saat ini bocah kaya tergelincir. Karena takut sehingga memegang pohon di sampingnya. Melihat dua gadis kecil itu melewati. Bocah dia segera melekat tanah dan pergi ke bawah. Melihat mereka tak berbahaya tentang hidup. Tapi terluka. Bocah ini melihat mereka tak apa-apa. Berpikir sebentar lalu berbalik. Di sisi lain kakak laki-lakinya sedang mencari dia di mana-mana. Tapi bocah entah sudah dapatkan sebuah tali. Jadi dia segera melepas tali itu. Mendapatkan sebuah batu di belakang. Lalu menggunakan pedang mainan. Dia mengikuti tali dan merangkak turun. Tapi pada saat ini bocah kaya merampok tali dari dua gadis kecil. Pasti ingin menjadi yang pertama naik. Dia mendaki tanpa henti. Bocah di atas juga mencoba dengan semua kekuatan. Untungnya Junho muncul tepat waktu. Baru saja menyelamatkannya. Dengan cepat mereka dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat ini bocah kaya berkata kepada ibunya. Mereka menjadi seperti ini oleh Junho. Dan dia karena biaya memeriksanya akan menjadi beban bagi keluarga, jadi aku menyalahkan diriku sendiri. Yang bocah kaya mau pergi. Tapi gadis kecil di samping mengatakan, memang bocah kaya sudah salah. Tapi dia tak mengakui. Ibu kaya berniat memukul gadis itu. Tapi ayahnya di samping mencegah. Juga karena masalah ini mereka menjadi musuh. Dalam sekejap mata, ayahnya dipukuli. Sampai keduanya berlutut untuk meminta maaf. Keluarga kaya itu baru saja memaafkannya. Dan emas yang mereka mau mencari adalah kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kakek bocah kaya itu. Karena keluarga Junho meminjam uangnya. Pak Kim juga diatur bekerja di sini untuk membayar hutang itu. Hari itu dia sedang bekerja seperti biasa. Di luar tiba-tiba ada sebuah mobil polisi muncul. Dua orang yang bekerja bersamanya tiba-tiba melompat melalui jendela untuk melarikan diri. Dan dia mengumpulkan semua benda-benda kotor. Sampai polisi mengejar dua orang itu. Pi muncul di pintu. Orang mencari emas sudah datang. Tapi Pak Kim tak mengakui. Lawan segera memukul. Bocah, dua orang itu melihat polisi segera melarikan diri. Bocah itu juga mengikuti. Tapi lawannya mengemudi mobil dan pergi. Yi Yeon memanggil Pak Kim. Dia sudah tahu emas yang diambil oleh Pak Kim. Dia berharap Pak Kim kerjasama dengannya. Mengeluarkan bukti untuk menangkap penjahat. Pada saat ini Junho juga menemukan emas itu. Anak laki-laki yang frustrasi berdiri di samping. Dia menyeret adiknya keluar. Tepat waktu bertemu Pak Kim yang sudah pulang. Junho bertanya mengapa ayah meniupnya. Jelas sudah berjanji tidak mencuri lagi. 2 kali sebelumnya, dia memilih untuk memaafkan. Sekarang menipunya lagi. Ayah. Ayah adalah pencuri, adalah master menipu. Apakah ayah tahu ayah pencuri? Aku selalu mau menghapuskannya. Menghabiskan betapa kekuatan, apakah ayah tahu? Tapi mengapa ayah menipuku lagi? Kak. Bukankah emas itu milik orang buruk? Adalah mencuri benda orang buruk. Ayah juga tak mau. Juga karena keluarga kita. Mengapa Kak selalu memarahi ayah? Bukankah lebih buruk daripada orang buruk? Anak ini. Nah, mengapa kamu memukul adikmu? Apakah kamu juga mau menjadi orang yang sama dengan ayah? Maukah tinggal di dalam penjara? Junho. Lalu Pak Kim pergi ke halaman belakang untuk mengambil emas. Dia ingat kekecewaan putranya dengannya. Dalam hati juga sudah ada putusan. Pada malam hari dia memimpin Junho ke kantor polisi. Dia menyuruh bocah itu kembali sebelumnya. Tunggu dia akan mengembalikan emas. Lalu akan meminta maaf Junho. Tapi ketika dia membawakan benda untuk Yi Yeon, lawannya tak sama dengan janji sebelumnya. Ayah. Anda telah melakukan pencurian khusus, harus ditangkap. Apa yang Anda lakukan?
Saya hanya mengembalikan benda seperti janji. Ayah. Jangan bergerak. John Ho, jangan khawatir. Dengan cepat ayah akan keluar. Ayah. Ayah.